biasanya bocil-bocil kalau ditanya kamu cita-citanya mau jadi apa, pasti jawabannya nggak jauh-jauh dari guru, dokter, polisi atau TNI kayak gitu-gitu lah ya. Lu tahu gue pasti tanya cita-cita gue apa pas masih kecil? Apa? Ya betul, nggak ada yang jawab, padahal nggak apa-apa, betul aja. Tukang ojek payung. Lo tahu cuma gara-gara apa? Gara-gara gue nggak dibolehin mandi hujan sama mak gue. Berawal dari situ tuh pemikiran gue ingin menjadi tukang ojek payung. Gue itu selalu iri sama teman-teman gue yang dibolehin mandi hujan. Kayak gue tuh mikir kayak kenapa sih gue nggak boleh mandi hujan gitu, kayak padahal ya udah aja gitu kan, kayak mandi biasa gitu, sama aja. Cuma airnya dari atas, dari langit. Itu bagus dong, gue nggak menghabiskan air yang ada di rumah, gue menghabiskan air yang turun dari Tuhan gitu loh. Sampai dimana suatu hari emak gue ini lagi pergi dan cuma ada gue sama Farhan di rumah. Udah mendung, terus gue senang banget karena ini kayak mau turun hujan nih. Wow, langsung gue melopori gitu. Gue ajak teman-teman gue, ayo kita mandi hujan nih, mau hujan beneran aja. Hujan gluduk gede banget dan beneran dari rumah gue tuh sampai tergenang gitu sampai semata kaki. Untuk pertama kalinya gue mandi hujan dan gue suka banget, sumpah gue ketagihan. Gue yang kayak berharap tuh tiap hari semoga mak gue pergi dan turun hujan biar gue bisa mandi hujan terus. Mungkin dari dulu memang otak gue ada otak duit gitu kan. Jadi kayak gue waktu itu pernah melihat waktu gue jalan sama keluarga gue hujan dan kita nyewa tukang ojek payung, yang dimana si yang menyediakan jasa payung ini adalah bocil-bocil sumuran gue. Di situ gue mikir, ini seru banget. Gue punya payung, gue suka mandi hujan, terus gue butuh duit. Kenapa gue gak jadi tukang ojek payung? Gue pernah ngajakin temen gue bahkan untuk kayak, kita ojek payung yuk, kita ke Margo yuk. Gue udah tahu Margo pada saat itu, karena itu kayak sekitar gue kelas 4 SD dan gue emang udah sering bolak-balik Margo bareng sama emak gue. Tuh cita-cita sampai sekarang gak pernah terkabulkan karena temen gue kagak ada yang mau gue ajakin buat jadi tukang ojek payung. Kayak, kenapa sih? Padahal itu kan seru banget kan, kita bisa mandi hujan, dapat duit, jalan-jalan pula gitu loh. Aneh teman-teman gue tuh. Gue mau cerita horor, tapi sebenarnya ini tuh nggak horor banget sih ceritanya. Cuma kayak gue mau cerita aja karena gue gabut. Dan gue nggak akan masukin sound horor ya, karena kayak di video kemarin banyak yang bilang, Min gak usah pakai lagu-lagu horor serem kayak gini dong. Oke, nggak akan gue masukin, ini bener-bener pure, nggak gue edit nih video. Ini gue diceritain sama teman gue, jadi ini pengalaman tantenya sendiri. Jadi suatu hari tantenya ini lagi mau ke suatu gedung. Kayaknya waktu itu mau ngurusin pajak deh, gue juga agak lupa karena temen gue diceritain udah lama deh. Pokoknya mau ngurusin pajak udah lama gak kesana. Yaudah datang ke sana sekitar jam 7 jam 8, tapi sepi. Kayak seharusnya jam segitu adalah jam orang ngantor gak sih? Kayak udah seharusnya 1-2 orang udah pada ada di kantor kan, tapi itu bener-bener gak ada orang. Dan lampunya tuh mati, jadi bener-bener cuma ada cahaya dari luar aja gitu, bener-bener mati. Tapi tantanya gak berpikir yang aneh-aneh atau gimana, karena mungkin aja ada yang habis ultah gitu semalam, terus kayak pada ketiduran semua karena habis party semalaman di warung wow live musik. Nggak dong, tapi kayak mungkin aja nggak sih, kayak tantenya sangat-sangat positive thinking. Masuk ke gedung, tantenya langsung naik lift, pencet lantai paling atas karena kantornya di lantai paling atas. Kita umpamain aja di lantai 15. Nah sebelum sampai lantai 15, tiba-tiba tuh liftnya berhenti di lantai 9. Pas kebuka liftnya tuh bener-bener langsung lorong dan gelap banget. Di situ nggak ada cahaya sama sekali, bener-bener lorong gelap. Terus tantenya bingung kayak, ini lift berhenti kan kalau ada yang mencet, ini bener-bener nggak ada orang sama sekali. Di situ udah mulai nggak enak. Yaudah akhirnya tantenya tutup lagi liftnya, naiklah sampai ke lantai 15. Sampailah di lantai 15, tantenya turun. Terus itu keadaan sepi dan ada satu cowok mas-mas nih lagi beresin barang, kayak masukin barang ke dus-dus, kayak nggak tahu kurir nggak tahu OB deh pokoknya. Ditanyalah ke mas-mas ini kan tantenya, Mas ini kantornya udah tutup atau emang belum buka atau gimana? Terus masnya bilang, ini udah pindah, jadi kantornya udah nggak di sini lagi, dan emang ini semua gedung nih rata-rata kantornya udah pada tutup semua bu gitu. Terus akhirnya tantenya bilang, oh udah pindah ya, makasih ya mas segala macam. Terus cabutlah nih ke bawah. Pas turun keluar udah terang kan, itu ketemulah sama tukang ojek. Si tukang ojek ini heran kan, kok dia keluar dari gedung ini. Terus ditanya nih sama tukang ojeknya, Mbak dari mana? Terus habis itu ditanya, oh ini pak saya tadi mau ke kantor di lantai 15 tapi dia udah tutup segala macam, diceritain. Terus tadi ketemu juga sama orang katanya udah tutup, makanya saya ke bawah lagi gitu. Terus kayak si tukang ojeknya bener-bener bingung. Terus dia bilang, loh di atas ada orang, ini kantor udah 1 tahun tutup. Itu tantanya shock dan yang kayak, tadi dia ngomong ada orang di lantai 15 dan liftnya kenapa bisa jalan kalau udah 1 tahun gedungnya nggak dipakai, ngerti nggak sih? Kan seharusnya kayak listrik segala macam udah nggak ada, walaupun emang tadi pas masuk lampunya mati, tapi liftnya jalan cuy. Kayak itu siapa di atas? Oke, gue udah lama banget gak cerita horor. Gue udah punya segudang cerita horor yang akan gue ceritain, tapi malam ini gue akan cerita yang paling serem karena ini kejadian yang dialami langsung oleh kakak kelas dari temen gue. Ini pas banget nih cuaca mendukung. Ini sekarang jam 00.33, rumah gue sepi, ada suara rintik-rintik air kayak
horornya dapat banget. Ya emang semua orang rumah sepi lah, jam setengah 1 malam rumah siapa yang ramai, bukan rumah doang, Min. Suatu hari kakak kelas ini lagi dapat atau lagi head. Nah sebelum tidur dia mau bersih-bersih dulu nih ke kamar mandi yang posisinya itu di lantai bawah kamarnya, atas kamar asramanya. Teman-temannya ini udah pada mau siap-siap mau tidur. Nah dia sendiri nih ke kamar mandi. Gue nggak tahu ini emang pemberani abis gitu kan, strong woman do bungsun, enggak dong itu drakor. Ya pokoknya dia ke kamar mandi. Pas masuk sepi, kamar mandinya tuh bener-bener gak ada orang, cuma dia doang. Masuklah ke bilik kamar mandi, bersih-bersih segala macem. Terus dia ngedenger ada suara gayung juga di kamar mandi sebelah dia, di kamar mandi sebelah dia, bilik kamar mandi sebelah dia. Terus dia mikir, oh ada temen gue nih. Terus dia sempat manggil di situ, dia pikir ini temennya. Dia manggil nih namanya. Gue nggak nanya namanya siapa ya, pokoknya kita sebut aja B lah. B, lo mandi juga gitu. Gak ada suara sautan. Terus dia kayak ya udah lanjutin mandinya, terus nggak berpikiran yang aneh-aneh. Nah setelah keluar dari kamar mandi, dia penasaran dong si temennya ini udah selesai mandi atau belum. Dilihatlah bilik kamar mandi sebelahnya. Pas dibuka nggak ada. Dibukain tuh atu-atu bilik kamar mandi, nggak ada siapa-siapa. Sampai kamar mandi cowok nggak dong, kejauhan ngapain. BTW kalau si kakak kelas ini denger sampai kamar mandi cowok, kupingnya tajam bener. Kuping gue yang sering gue buat nguping gibahan tetangga aja nggak setajam itu perasaan. Udah deh bercandanya udah. Terus pokoknya pas dibuka semua nggak ada siapa-siapa, agak udah mulai berasa nih bulu kuduknya merinding, bulu ketek semuanya udah pada diri. Nah pas madep sono udah mau keluar dari kamar mandi, dari belakang ada suara. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya di kamar mandi itu kan basah ya. Nah itu kan kalau jalan kayak ada plek 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 gitu loh, kayak ada bunyi ituan air, karena itu kan kayak genangan air gitu kan. Nah itu ada suara langkah kaki di atas lantai kamar mandi yang basah itu. Kan kayak waduh siapa nih, kan dia sendiri, ini langkah kaki siapa? Situ feelingnya udah gak enak banget. Dia udah gak mau nengok ke belakang lagi. Intinya kayak dia tuh fokusnya kayak buruan deh gue sampai kamar gitu, karena ini ada yang gak beres. Akhirnya dia gak nengok ke belakang sama sekali. Dia udah jalan aja keluar dari kamar mandi. Dan lo tahu bukan sampai situ aja, suara langkah kakinya ini ngikutin dia jalan. Bahkan di saat dia benar-benar udah panik banget, dia lari. Dia benar-benar lari, jalan cepet sampai lari estafet, sampai garis finish. Nggak dong, nggak lucu sumpah. Kayak dia lari, itu suara langkah kakinya juga ikut cepet. Jadi benar-benar dia lari, suara langkah kakinya juga benar-benar lari juga ngikutin dia. Seperti yang gue bilang tadi, kamar mandinya itu letaknya di lantai bawah kamar asrama. Jadi pas dia ke kamar itu kan dia harus naik tangga. Lu bayangin, ada langkah kaki ngikutin naik tangga cepet banget, ngikutin ritmenya dia. Nah, kagak ada wujudnya tapi langkah kaki dong. Lu bayangin aja lu kayak gitu, sampai lo lakuin. Akhirnya dia sampai di kamar, semua teman-temannya udah pada tidur, lampu juga udah gelap. Dia buru-buru masuk ke dalam selimut, tutupin barang-barang yang dia bawa pas mandi itu udah nggak diberesin, bener-bener dibawa sama dia ke dalam selimut, tutup. Itu ada suara manggil nama dia. Tapi sorry banget gue lupa nama kakalnya siapa, karena teman gue ceritanya udah lumayan lama nih gitu. Jadi kita umpamakan aja namanya Nindi. Jadi pas dia nutup selimut, itu bener-bener di samping kupingnya ini, masih selimutan nih, di samping kupingnya ada yang manggil Nindi, Nindi. Dia lu pada nggak usah pada nanya-nanya bau nggak tuh mulutnya, nggak usah, udah basi. Pokoknya setelah dia baca doa segala macem, itu nggak lama udah nggak ada suara lagi, udah nggak ada suara langkah kaki, udah nggak ada suara yang manggil dia. Dia kira ngeberaniin untuk nurunin selimut. Pas turunin selimut, bener-bener itu si setannya itu dimuncul di muka dia guys, yang kayak bener-bener langsung teriak. Kakak kelasnya bangunin satu kamar. Terus ya udah, akhirnya si kakak kelasnya ini trauma sekitar 1 minggu. Dia tuh nggak mau ditinggalin, bener-bener harus ditemenin kemanapun dia pergi. Gue kalau jadi dia kayaknya gue nggak akan seberani dia sih, yang kayak berani untuk jalan sendiri ke kamar, padahal kayak jelas-jelas dia dengar suara langkah kaki dari belakang tapi nggak ada wujudnya. Itu kayak itu berani banget sih, kayak makanya gue bilang ceritanya serem banget, karena itu tadi sih kayak wow, amazing bro.